tanaman di belakang ini dan di depan tentang lidah gajah, atau nama latinnya apa, Be? Waroconium. Warocomenium. Waroconium. Waroconium. Ini namanya sulit. Waroconium. Yang gampang lagi ada nggak, Be, namanya? Lidah gajah atau sering disebut the queen. The Queen. Emang ini ratu? Ratunya itu, ratunya Anthurium. Ya, jadi ini ratunya. Ratunya. Ini atau ini ya? Ini dah. Oh, ini. Ya, ratunya Anthurium. Jadi ini adalah salah satu yang banyak diburu, ya. Karena sekarang, ratu. ya, karena termasuk jenis kuping gajah yang cantik. Iya, cantik. Exotic. Ya, cantik. Eksotis ya. Eksotis. Eksotis cantik, ya kan? Iya. Ya, ini bisa dilihat ya. Bisa panjang ya sosoknya. Namanya ya. pantas lidah gajah. Iya, lidah gajah karena panjang, ya kan? Karena kemarin ini termasuk jenis kuping gajah. Karena panjang orang menyebutnya lidah, maksud kupingnya panjang. Berarti ya kan? Kuping gajah jenis lidah gajah. Iya, jenisnya bahasa lokalnya itu lidah gajah atau the queen Anthurium. Terus ini berarti masuk jenis langka juga? Iya, rare ini langka. Ya, langka. Itu banyak sekali di permintaan tinggi, tapi pengembangbiakannya itu masalahnya sulit. Aku nyari-nyari googling juga susah katanya ya. Ya. Pengembangbiakannya. Dari biji masih susah. Kalau susah. Di greenhouse kita ini biasanya pakai. Saya sendiri kultur. Jujur belum berhasil untuk mengembangbiakan ini dengan cara pembibitan generatif ya. Ya, artinya dengan melalui biji pengembangbiakan agak sulit ya. Rata-rata orang mengembangbiakan dengan melakukan batang. Iya, kultur jaringan batang ya. Berarti kultur itu kan ada dua nih. Kultur manual itu biasanya dengan split. Ya, ini udah dulu pernah ini saya potong. Berarti pas rimbun gini ya. Ya, ini kan saya potong kemudian muncul dua tunas kan ya. Nah, ini dua tunas. Makanya kelihatan rimbun karena ini dua pohon sebenarnya. Dulu satu saya potong, ini dulu saya potong. Ya, memang sekarang ini banyak diburu, tapi ini pernah dilupakan orang juga loh. Karena saya ini dulu udah punya lama ketika saya dulu juga ngoleksi Anthurium dari tahun akhir 90-an ya, mau masuk tahun 2000-an itu. Saya dulu banyak koleksi ini, banyak banget ya. Waktu itu ya memang sempat kejual tapi dengan harga-harga yang biasa. Karena jarang yang minat waktu itu. Memang banyak ekspor waktu itu ke negara lain, tapi saya nggak ekspor langsung. Banyak orang yang nyari ke sini ya, tahu-tahu saya habis aja, tinggal tersisa 1, 2. Terus kemudian perawatannya bentar, jaringan yang kedua apa? Tadi iya. Ada 2. Iya, jadi kemana-mana ya. Jadi kultur itu ada 2 manual. Kalau manual itu split batang dipotong tadi ya kan, di batang potong kemudian di split ya. Kemudian ditanam, nanti itu bonggolnya kan akan keluar tunas lagi. Yang atasnya kita tanam, itu namanya kultur manual ya. Kemudian ada kultur jaringan, itu biasanya diambil satu bagian dari tanaman ini. Biasanya yang gampang itu ya di bagian yang mudah tumbuh ya. Biasanya di mudah tumbuh itu kan biasanya di area pucuk ya, tetap aja ya. Tapi ada juga yang katanya bisa dari daun. Kan kultur jaringan itu kan lebih ini karena dia di lab, di ekstrak kemudian di ya. Rumit itu prosesnya di lab. Ya, karena kalau kita kan ini ya, artinya peralatan dan sebagainya kita akan pakai kultur yang manual tradisional potong gitu. Itu ya. Baik, terus, itu untuk
ini ya. Jadi ini sekali lagi bahwa ini masih permintaan masih tinggi. Sekarang susah berarti barang. Susah. Ini juga mau dibeli oleh teman, cuman saya kan cuma dipakai nyobain indukan ya. Jadi mau saya pakai untuk indukan ya, cuman ini barangnya nggak ada lagi ya. Ini paling nggak lebih dari 10. Dulu sih banyak kan penuh. Ya. Oke, kembali ke ini ya, ke masalah ini apa, kita mereview ya. Jadi untuk selanjutnya Keperawatan dulu deh. oh iya, Perawatan. Ini susah nggak sih ngerawat? perawatannya ya. Perawatan sebenarnya kalau dibilang susah ya, dibanding kuping gajah biasa memang ini agak Lebih susah. ya lebih susah ya, apalagi kalau kecil Oh, berarti mahal tuh gara-gara itu. ya Langka juga ya. lebih susah. Tapi kalau udah Gara-gara dewasa sih gampang, kalau kecil banyak apa ya, biasanya pada gagal. Tapi kuncinya sebenarnya di media sih. Medianya Kalau yang media bagus. aneh ini ya, kalau pengalaman saya dulu pakai pakis nggak berkembang dengan baik. Tumbuh cuman banyak gangguan ya, kurang pertumbuhannya kurang maksimal. Nah, yang saya alami media yang paling baik untuk nanam kuping gajah dan lidah gajah ini ya yang pernah saya upload di video sebelumnya. Oh, jadi harus pakai proses fermentasi. Kaliandra itu ya? Iya, difermentasi sekam mentah plus kaliandra atau pakis juga bisa, cuman pakis kan sekarang dilarang ya kalau nggak salah kan, untuk di ini ya, atau media yang lain. Yang penting jangan lupa itu proses apa, fermentasinya, karena itu untuk menentukan ya bahwa media itu siap untuk dipakai atau enggak, karena nanti kalau enggak itu cepat asam. Tapi kalau pakai proses fermentasi, di dalamnya kan terbentuk ini, ada mikroorganisme yang terus dia membantu ya, menjaga, karena di dalam pot ini kan kecil ya, apa habitatnya itu, jadi ini cepat asam ya, cepat sekali apa asam. Kalau tidak kita pinter-pinter untuk mensiasati ya, kalau saya siasatinya ya dengan itu mikroorganisme itu ya, yang mikroorganisme yang baik ya, melalui proses fermentasi. Jadi medianya ya sebaiknya di fermentasi, ini hasilnya ini akarnya sehat, tumbuh dengan baik. Oh iya, kelihatan itu ya. Kelihatan. Terus kalau penyakitnya ini apa nih? Kayak kuping gajah biasa. Oh iya, penyakitnya ini hampir sama dengan kuping gajah yang lain, cuman yang paling demen suka ya, paling suka itu kutu putih ini. Wah, kutu putih itu hampir ada di setiap ini juga ada, ini banyak ini sengaja belum saya bersihkan karena supaya apa, tahu ya, nanti teman-teman ngerti bagaimana perlakuan ini. Ini jangan sekali-kali kalau lidah gajah disemprot menggunakan deterjen, karena pengalaman saya udah beberapa kali ya, nggak hanya sekali. Saya dulu juga heran ya, kalau kuping gajah biasa saya semprot pakai deterjen aman, tapi kalau ini deterjennya harus, kalau mau pakai harus apa, dosisnya rendah banget. Oh, deterjen itu buat ngilangin si kutu putih. Iya, si kutu putih itu harus rendah ya, ketinggian dikit siap-siap aja daunnya apa, angus. Ini dulu kan ini ya, yang di depan saya ini kan sebenarnya dulu selebat ini daunnya ya. Ini kan gede ya, karena ini jarak kan sebenarnya kan, kalau kita bandingin ya kan sama ya,
Oh ya kan, nah itu sebenarnya dulu ini banyak daunnya cuman hangus. Ini ada sisa ini yang hangusnya ini. Ya ini bekas karena terserang kutu putih, saya semprot pakai deterjen. Saya diemin dulu kan, saya bilas lagi, kenapa ini hangus? Ternyata Nah, deterjen. maka yang aman ya dosisnya yang rendah. Atau kalau takut ya sebenarnya ini kan kutu putih ini gampang. Kita pakai air aja disemprot lalu kita bersihin manual aja. Gelap gitu ya. Tapi pakai yang halus, kain yang halus. Spon. Atau ya spon bisa. Jangan yang kasar karena bekas. Ini kayak gimana ya? Tipis soalnya ya dulu. Iya, ini tuh kayak apa ya? Kayak pori-porinya itu kayak gede-gede ya kalau kita lihat di pakai kaca pembesar ya. Karena dia kan jauh panjang gitu. Tapi ya itu berbahaya kalau kita pakai apa deterjen. Makanya dalam perawatan ini memang harus hati-hati ya. Terutama ini kan penyakit kutu putih, semut ya, itu penyakit utamanya. Kemudian juga daun kuning ya, itu sama dengan kuping gajah sebenarnya kalau itu mah. Kalau itu berarti gara-gara medianya asam. Saya bilang tadi media itu kan kunci dalam penanaman tanaman hias ya. Kalau kita menanam tanaman hias itu kan yang pertama diperhatikan itu media. Ya media sih bisa kita buat dari bermacam-macam bahan, tapi kuncinya harus steril, kemudian bisa terjaga ekosistem yang ada di dalam pot ini ya, mikroorganismenya. Mikroorganismenya itu ini kan lingkup yang kecil ya, nggak kayak tanah. Jadi lingkupnya itu kan hanya segini gitu, itu cepat asam. Apalagi kita perlakukan pakai pupuk kimia, wah cepet banget itu asamnya. Harus cepet ganti, sering ganti media. Kalau saya ini boleh dibilang nggak pernah dipupuk malah. Karena dia udah bikin pupuk sendiri sih apa mikroorganisme itu. Itulah kita belajar bertanam secara apa? Secara alami atau namanya sering disebut dengan nama pokok manual. Apa? Sekarang yang keren, yang orang sering menyebut itu. Ini kok nggak ngerti toh yo. Yaitu pupuk-pupuk organik. Ya, oke. Jadi itu ya untuk perawatan. Sekali lagi kalau kutu putih cukup dibersihin manual saja, lebih aman. Ya, pakai kimia berbahaya juga ya, apalagi ditanam di dalam rumah, nanti kepegang malah ninggalin racun ya. Terus harga nih Beh? Ya. Kan tadi udah dijelasin langka, terus perawatan dari kecilnya susah, perkembangbiakannya ya sebenarnya nggak susah-susah amat loh ya, nggak susah amat, cuman lebih agak itu ya, agak manja dikit gitu. Hanya dikit loh manjanya gitu ya. Kemudian harganya ya berlaku hukum ekonomi lah. Semakin itu kan semakin sulit didapat ya, berarti semakin langka kan, berarti kan berlaku kelangkaan, timbul kelangkaan ya. Kalau langka ya berarti harga kan naik, itu otomatis ya. Jadi harga bisa booming, dulu kan murah, sekarang tuh waduh, kalau suruh beli gini aja susah ya, sudah susah untuk ukuran. Kalau yang gini tuh sedaun ada yang jual nggak sih? Daun pancing paling potong sedaun langsung dijual. Iya, sedaun itu kata minimal tuh segimana, segini apa ini tuh udah banyak kalau beli tuh ya tergantung si penjual sama si pembelinya maunya gimana ya kan. Tapi bagus, kalau yang aman ya yang udah nunggu, minimal berapa daun? Iya, kayak gini aja. Segini udah aman ya. Iya.
aman. Nantilah ini sebentar lagi pasti banyak saya produknya ya, karena ini masih dalam apa, dalam pengembangan. Nah, berarti ini kalau beli segini, orang yang beli enak banget, tinggal seplit. Ya, ini karena ini memang batangnya panjang ya, ruas-ruasnya sehingga lebih mudah diseplit. Ya, dibanding yang lain. Kalau yang lain kan yang rapat gitu caranya, ini mah kan caranya panjang-panjang. Makanya nanti itu kan kayak semi merambat ya. Kadang-kadang ada yang udah tinggi, saya dulu punya tinggi, nggak dikasih penyangga terus atau nggak dikasih apa namanya ajir penyangga gitu ya, itu roboh. Habis potong ya, hanya gitu. Ini hampir kalau mirip. itu berarti bisa gede lagi. Gimana? Wah gede ini tuh, ini masih bisa gede. Wah bisa panjang daunnya. Ini rajanya king. Iya. Apa ini namanya? Panjangnya gedenya hampir setara dengan biji ya. VCI ya, hampir sama dengan itu. Karena kan itu rajanya. Kalau ini orang menyebutnya apa? Ratunya, queen ya. Anaknya dari Anthurium. King sama queen. Ya, itulah baru dalam proses. Iya ya, kalau misalnya ada king Anthurium disilangkan dengan queen Anthurium. Bisa kalau ya, karena bahannya kita udah ada ya, tinggal tunggu. Karena ini mau dijadikan indukan agak masih kurang gede. Ini baru mulai keluar bunga, ini udah baru ada satu spedi ya, baru muncul satu, juga baru belajar ya. Tapi bisa, saya yakin bisa kalau kita berusaha ya kan. Berarti anaknya apa nanti? Ya, boy. Anaknya ya anak raja dan anak ratu, berarti calon apa? Children. calon raja, berarti putra mahkota nanti. Pasti nanti ya, saya yakin ya, karena kalau daging Anthurium saya udah nyilang, dengan kuping gajah udah banyak, cuman kalau dengan ini belum, karena indukannya yang belum siap guys ya, harus sabar menunggu ya. Iya kan, biar apa, hasil itu tidak mengkhianati apa proses gitu. Ya iya, harus sabar, proses itu ya, yang mahal itu proses, waktu ya kan. Waktu ngumpulin ini berapa lama? Ngumpulin sampai segede ini aja udah prosesnya ini setahun lebih ini. Ya yang dulu sempet habis ya, aduh, dulu nggak kepikir. Dulu hanya saya fokusnya ke daging Anthurium, jadi ke BCI ya, fokusnya ke sana. Makanya kalau nyilang itu yang saya jadikan itu terus. Ya ini dulu nggak terpikir. Ya begitu guys, untuk review. Jadi saya ulangi bahwa Anthurium lidah gajah atau kuping gajah Waroconium ya. Waroconium itu masih susah dicari untuk dikembangbiakan melalui biji atau namanya apa, generatif ya. Biji kalau yang bisa dilakukan biasanya orang melakukan pengembangbiakan dengan generatif. Vegetatif kok generatif, dengan vegetatif atau melalui kultur ya, bisa kultur manual. Makanya ini masih rare ya, masih langka, masih diburu. Banyak yang nanyain ya ke kita nanyain, minta dong, minta gitu ya. Ya kami sih sebenarnya pengen ya untuk jual ya, tapi ya nunggu dulu ya, nunggu ini belum siap sebenarnya, karena belum siap aja. Kalau anakannya tuh emang lengkungin?
Kenapa? Oh, ini terlalu panas. Saya jemur terlalu panas sehingga ya ini pucuknya ini bisa ya kalau kita jemur terlalu panas seperti itu. Bahkan mau muncul ada gejala varicata, ini ada satu strip ya varicatanya ya. Nah, itu nampak. Oke, guys, kita Sekian dulu ya. cukupkan. Nanti kalau misalnya Ya. ada lagi kita Puas lanjut gak di puas ya? channel selanjutnya. Channel selanjutnya. Dalam konten konten yang berikutnya dalam channel Otak-atik Otak-atik tanaman anti. anti. Jangan lupa subscribe, like, Ini udah kan Like. ditulis. Ditulis.